Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Setiawati, calon guru pemberat angkatan 6 di instansi UPTSD Negeri 30 Gresik, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1. Sebelum saya paparkan tentang kesimpulan dan refleksi materi di modul 1.1, terlebih dahulu saya sampaikan 3 pertanyaan pemantik pada modul ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menjawab pertanyaan pemantik yang pertama tentang apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa poin yang saya temukan. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Jadi di sini saya lebih dominan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Jadi hanya mementingkan aspek kognitif. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa yang rendah. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama dari guru. Jadi sebelum saya mempelajari modul ini, saya mengira bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang telah menyampaikan semua kompetensi minimal yang harus dicapai oleh siswa. Maka dengan acuan ini, saya menjadi sering mengabaikan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada siswa, bahkan pembelajaran yang saya lakukan menjadi terkesan kaku dan kurang menyenangkan. Lalu, pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, bahwa kemampuan tiap anak berbeda. Yang kedua, guru sebagai pamong menuntun dan mengarahkan siswa. Yang ketiga, pembelajaran yang terpusat pada siswa. Dan yang keempat, mengemas pembelajaran menjadi menyenangkan karena pada dasarnya setiap anak senang dengan bermain. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa ada yang salah dengan pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya terlalu memaksakan agar siswa mampu mengerti semua yang saya sampaikan dengan melupakan bahwa kemampuan mereka ini berbeda-beda. Saya lupa bahwa tugas saya sebagai pendidik hanya dapat menuntun mereka, memfasilitasi mereka agar dapat memperbaiki lakunya hidup, bukan mengganti kodrat mereka. Saya pun mencoba untuk mengubah cara mengajar saya dengan mengemasnya dalam kegiatan yang lebih menyenangkan, karena pada dasarnya setiap anak senang dengan bermain. Lalu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Untuk menjalankan peran guru sebagai pamong, di sini saya merancang pembelajaran yang dapat membuat siswa berkolaborasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan kreatif, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk dapat membuat pembelajaran ini menjadi semakin menarik dan membuat siswa mengenal dan mampu mengimbangi morfologi makhluk hidup. Di sini pada video tampak anak-anak sangat antusias dalam berkolaborasi di dalam kelompok masing-masing. Setelah memahami bahwa kemampuan tiap siswa itu berbeda-beda, di sini saya berupaya untuk memfasilitasi mereka dalam belajar. Tampak pada gambar, siswa yang inklusi, saya berikan pembelajaran secara khusus, dan pada gambar yang satunya adalah siswa yang masih kesulitan dalam membaca, juga saya berikan pendampingan lebih mendalam. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai kodrat alam dan zaman, di
Di sini saya melaksanakan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya setempat dan mengutamakan aspek budi pekerti. Tampak pada gambar, anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan karena memang pada dasarnya setiap anak itu suka dengan bermain. Pada gambar berikutnya, siswa diajarkan tentang kearifan budaya lokal berupa religius dan sopan santun budi pekerti ketika memasuki lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk pemikiran tentang kodrat zaman, di sini saya mengenalkan kepada siswa tentang perkembangan teknologi agar kelak siswa tidak gagap teknologi. Pada gambar pertama, siswa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler TIK, dan pada gambar yang kedua, siswa dikenalkan pada game berbasis pembelajaran menggunakan gadget mereka masing-masing. Agar pembelajaran ini lebih menarik, saya mengintegrasikan permainan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang saya miliki. Pada gambar yang pertama, tampak anak bermain kartu kata, dan pada gambar yang kedua, ini bermain untuk mencocokkan angka dengan gambar bilangan yang sesuai. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1, yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun siswa dengan segala kodratnya agar dapat bahagia dan selamat sebagai manusia. Yang kedua, tugas guru adalah menuntun siswa, tidak hanya sekedar menuntut siswa. Yang ketiga, pendidikan tidak hanya tentang nilai, melainkan cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti. Yang keempat, pendidikan berpihak kepada siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.